أشهد أن لا إله إلا الله. November 2018. Ba'da sholat Isya, Ustadz Arwandi Mustamin SPD MPD, seorang imam Masjid Muhajirin, menemui Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo MSI, menyampaikan informasi bahwa ada seseorang bernama Bapak Haji Sudmaji ingin mewakafkan tanahnya untuk rumah tahfidz Al-Quran. Untuk mengonfirmasi informasi tersebut, didatangilah kediaman beliau. Memang benar, tanah seluas 2000 meter persegi di daerah Kepoharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang akan diwakafkan untuk rumah tahfidz Al-Quran. Padahal pada saat itu mengingat kondisi perekonomian yang tidak begitu baik, hal tersebut bukanlah hajat sederhana, apalagi dengan nilai yang tidak sedikit. 1 September 2020 dibentuklah susunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Al-Firdaus International melalui Notaris Arini Jauharoh SHMKN. Nama yayasan adalah hasil diskusi pengurus. Meski nama Al-Firdaus sudah banyak digunakan masyarakat, tetapi bagi kami, nama tetaplah doa. Al-Firdaus adalah nama surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang sangat takwa, dengan harapan para pendiri, pengurus, pewakaf, dan seluruh jamaah Masjid Al-Firdaus kelak masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditetapkan nama Masjid Al-Firdaus dan Yayasan Pendidikan Islam Al-Firdaus International atau yang disingkat YPI AFI. Tidak jauh setelah mendapat kepastian atas tanah wakaf yang akan diberikan, kami bersama Bapak Insinyur Haji Husnul Yakin yang merupakan insinyur sipil mendapatkan kesimpulan bahwa tanah yang diwakafkan rasanya tidak mungkin untuk didirikan bangunan di atasnya karena tidak ada akses untuk pembangunan, dan diusulkan untuk dijual dan dicarikan tanah pengganti yang lebih baik dan memiliki akses pembangunan yang baik. Ternyata kami mendapat kabar ada tanah di wilayah Sigura-gura 6 dijual milik keluarga Bapak Haji Sofwan seluas 890 meter persegi. Kemudian tanah tersebut disepakati harganya yaitu di 7,5 juta per meter persegi dengan pembayaran yang dapat diangsur dalam jangka waktu 3 tahun, dan sejumlah 500.000 dari cicilan diinfakkan oleh Bapak Haji Sofwan, sehingga total jumlah yang diinfakkan beliau 445 juta rupiah. Saat proses pengumpulan dana, Bapak Haji Mulyono juga menyampaikan keinginan mewakafkan rumah di Jalan Bromo, terjual sebesar 150 juta, dan rumah tersebut juga digunakan untuk rumah tahfidz. 5 Juli 2021. Di hadapan Notaris Arini Jauharoh SHMKN, kami melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 2 miliar rupiah yang dilanjutkan dengan penandatanganan PPJB nomor 17. Setelah itu, pembayaran diangsur sebagai berikut: 500 juta pada tanggal 3 Januari 2022, 500 juta pada tanggal 13 Januari 2022, ketiga 500 juta pada 12 September 2022. Setelah kami mengumumkan ke warga bahwa kami akan mendirikan masjid di sekitar Jalan Bendungan Sigura-gura 6, antusias warga terhadap tempat ibadah berupa masjid sangat tinggi. Kami meminta izin kepada keluarga Bapak Haji Sofwan untuk mendirikan bangunan masjid sementara, dan kemudian diperbolehkan. Lalu kami mengunjungi kiai dan tokoh masyarakat. Salah satunya kami menghadiri kediaman Kiai Haji Ahmad Mujayid untuk menyampaikan rencana pembangunan masjid dan meminta restu untuk dimudahkan atas segala kendala yang kami hadapi. Kemudian kami berkunjung ke Coach Dr. Fahmi, pemilik GBC, sebagai tokoh masyarakat, dan menyampaikan kendala yang kami hadapi termasuk harga tanah wakaf yang tinggal separuhnya. Beliau menyampaikan pada kami, untuk apa nunggu sampai harga tanah naik? Dan itu kapan? Ya sebaiknya
segera dijual jika ada peminat. Segera cari solusi untuk menutup kekurangan dana. Saran Coach Dr. Fahmi. Saran itu kami jalankan dan tanah benar-benar kita lepas di harga 500 meter persegi ke Pak Awad. Coach Fahmi juga mendukung usaha pembelian tanah dan mengumpulkan dana dari peserta training hingga terkumpul 305 juta rupiah. Dan Coach Fahmi sendiri menyumbang 100 juta untuk pembebasan tanah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Jumat 23 November 2022. Prof Muji tiba-tiba dihubungi oleh Ibu Dr. Randa Hajah Endang Kristina MM, yang tidak lain beliau adalah Ibu Sofwan. Beliau meminta untuk menghubungi semua pengurus yayasan dan beliau ingin bertemu. Permintaan tersebut langsung saya sampaikan kepada seluruh pengurus yayasan. Pada pukul 4 sore di Masjid Al-Firdaus, beliau menyampaikan hal ini. Saya dengan Mas Hadid, Mas Ida, teman Yusuf, kemarin itu sudah berdiskusi bahwa kami sebenarnya ingin tahu yang dari kesepakatannya Bapak itu pulang lupa. Kami dari saya dan anak-anak berkeinginan untuk melaporkan semua. Jadi maksud saya pihak kita ini, pihak yayasan ini sudah tidak memikirkan tanah lagi seberapapun kekurangan dari, sehingga bisa langsung untuk bangunkan. Itu barangkali yang mau saya aturkan sekarang ini.
أكبر الله أكبر لا